Pandangan ini disampaikan dengan melihat adanya keterkaitan antara keduanya. Sebelum saya membahas keterkaitan judol dengan pinjol, kita harus tahu dulu apa itu judol dan apa itu pinjol. Judol adalah kepanjangan dari judi online. Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring melalui internet. Dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan, judi online dapat dimainkan melalui berbagai situs web dan aplikasi judi. Bentuk judi online yang populer diantaranya permainan kasino seperti slot, poker, dan blackjack, taruhan olahraga, bingo, lotre, dan masih banyak lagi jenis judi yang lainnya. Judi online sendiri dilarang oleh pemerintah Indonesia berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian merupakan pelaku tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang ITE di atas, maka jelas pemerintah Indonesia melarang aktivitas judi online. Bukan tanpa alasan, selain dalam aturan agama, aktivitas judi online juga dilarang pemerintah. Karena pemerintah memperhatikan masyarakatnya agar tidak terjerumus pada judi online yang nantinya akan berdampak buruk pada kehidupannya. Karena banyak sekali dampak negatif pada judi online jika Anda terjerumus, salah satunya dapat menyebabkan kecanduan yang biasanya ditandai dengan sulit mengendalikan keinginan untuk berjudi, mengutamakan uang untuk berjudi daripada kebutuhan hidup, sering bermain judi saat stres, merasa gelisah dan marah saat tidak bisa berjudi, berhutang atau meminjam untuk judi. Sedangkan pinjol atau pinjaman online adalah layanan pinjaman uang secara digital yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan. Pinjol merupakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mengakses produk layanan keuangan untuk mempermudah proses transaksi. Pinjol sendiri biasanya didanai oleh perusahaan atau perseorangan, memiliki pinjaman dalam jangka waktu yang pendek dengan bunga yang relatif besar. Pembayaran pinjol juga bervariasi, ada yang 1 minggu, ada juga yang 1 bulan harus dibayarkan sesuai perjanjian yang tertera di aplikasi. Biasanya proses pengajuan pinjol tidak ada proses identifikasi, tidak ada seleksi atau proses screening kredit, identitas pemberi pinjaman tidak jelas, meminta akses data pribadi, dan memiliki proses pencairan yang sangat cepat. Biasanya pengajuan pinjol bisa cair 1 hari kerja atau bahkan bisa 1 jam kerja. Masyarakat yang membutuhkan dana terdesak dan tidak memiliki tabungan sering menggunakan pinjol dikarenakan proses pengajuannya yang tidak terlalu rumit. Bahkan tanpa berpikir panjang, semua orang bisa terjerat pinjol ini. Apalagi di zaman sekarang, banyak yang berdalih pinjam ke saudara atau ke teman hanya dapat malunya saja, pinjamannya memang tidak dapat. Ya kadang memang seperti itu. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mulai meminjam ke aplikasi pinjol. Meskipun ujung-ujungnya banyak juga yang gagal bayar, namun di sini saya tidak akan membahas dampak dari gagal bayar atau gagal bayi ini. Yang akan kita bahas adalah hubungan antara pinjol dengan judol. Gaskeun, secara perusahaan tidak ada kaitannya antara judol dengan pinjol. Tidak ada orang yang kalah dari situs judol kemudian ditawarkan untuk bermain pinjol. Yang sering ditawarkan adalah judol ya judol, pinjol ya pinjol. Maksudnya begini, jika data Anda sudah masuk ke situs judi, maka akan ada banyak lagi orang yang menawarkan Anda situs judi yang lainnya. Misalnya menawarkan JP, Maxwin, bonus deposit, dan lain-lain, agar Anda masuk ke situsnya. Dari mana dia mendapatkan data kita kalau bukan dari situs judol yang pernah kita daftar sebelumnya? Entah dia menjual data kita ke situs yang lain atau memang situsnya yang ditawarkan sepertinya itu-itu aja. Cuman mungkin websitenya yang berbeda-beda. Begitupun sebaliknya, jika Anda sudah terjerat satu aplikasi pinjol, maka Anda akan banyak lagi pinjol yang menawarkan Anda pinjaman, apalagi jika Anda mendekati jatuh tempo dalam satu aplikasi. Maka secara otomatis si aplikasi ini tidak mau jika Anda galbay. Makanya mereka menawarkan Anda pinjaman di aplikasi yang lain, agar aplikasi mereka terbayarkan. Nggak peduli Anda duit dari mana, meskipun harus ke lubang tutup lubang. Lunasi satu aplikasi pinjam dipinjam di aplikasi lain, mereka tidak akan peduli kepada Anda. Seperti tadi, kemungkinan mereka menjual data Anda, atau mereka bekerja sama, atau juga mungkin perusahaannya sebenarnya milik mereka juga. Perlu digarisbawahi, yang sering menjual data Anda atau menawarkan di aplikasi pinjaman yang lain karena Anda jatuh tempo di satu aplikasi, kemungkinan itu pinjol ilegal. Intinya ini adalah keterkaitan antara pinjol dan pinjol. Itu sebabnya mengapa orang yang sudah terjerat pinjol akan terus terjerat lagi, harus menutupi pinjol dan harus membayar pinjol yang lain. Jadi jelas ya, antara judol dan pinjol secara perusahaan tidak ada keterkaitan. Menurut saya sih, jika ada yang salah monggo dikoreksi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Budi Aris Setiadi menilai bahwa pinjol dan judol seperti adik kakak satu ibu.
Pandangan ini disampaikan dengan melihat adanya keterkaitan antara keduanya. Bahkan Menteri Kominfo menyatakan ada kemungkinan sejumlah platform judi online dan pinjaman online ilegal dimiliki oleh pihak yang sama. Semoga Satgas Pemberantasan Judi Online akan segera menemukan faktanya. Intinya belum ada keterangan resmi bahwa judol dan pinjol ada keterkaitan secara perusahaan. Namun secara mental, judol dan pinjol ini sangat erat kaitannya. Bahkan menurut Kominfo tadi seperti KADI, keterkaitan yang paling dialami oleh sebagian penjudi adalah dengan dampak yang dialami oleh judi itu sendiri. Saya pernah menjelaskan di video sebelumnya bahwa dampak dari judi online adalah hancur atau tidak stabilnya keuangan. Dari dampak inilah orang yang sering kekurangan karena sering kalah judi online, sehingga uang yang tadinya cukup untuk 1 bulan akibat kecanduan judi online baru gajian aja kadang sudah habis untuk berjudi, mementingkan judi daripada kebutuhan pokok yang biasanya. Akhirnya mau nggak mau pinjam ke sana sini, sampai akhirnya pinjam ke pinjol-pinjol juga. Karena terkadang uang yang dipinjam bukan buat kebutuhan, malah buat main lagi. Akhirnya pinjam lagi, main lagi, dan akhirnya tetapnya ujung-ujungnya pinjol-pinjol juga. Inilah keterkaitan antara judol dan pinjol. Seseorang yang terjerat judol akan sangat dekat dengan pinjol. Bukan katanya ya, tapi kenyataannya di lapangan memang seperti ini. Seseorang yang kecanduan judi pasti akan sering pinjam uang. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami teman yang tadinya jarang pinjam uang, tiba-tiba dia sering pinjam uang. Bisa dipastikan 90% dia terjerat judi online. Karena kalau hanya buat kebutuhan mendesak, tidak mungkin rasanya tiap bulan dia harus pinjam. Atau mungkin ada yang sudah terang-terangan di depan kita yang sebelumnya dia berjudi, jarang pinjam uang, lama-lama pasti dia pinjam uang juga. Dan biasanya orang yang sudah terang-terangan akan pinjam jujur buat main dengan iming-iming nanti dilebihin kalau dapat. Kalau dapat ya, kalau kalah ya wassalam. Nunggu gajian juga belum tentu dibayar teman-teman. Berangkat ke pengalaman pribadi saya. Sebelum saya terjerat judol, saya selalu cukup masalah keuangan. Gaji nggak kecil-kecil amat, cukuplah untuk kebutuhan rumah tangga dengan anak 2. Nggak pernah ngutang, rajin zakat tiap bulan, dan bahkan zakat tiap tahun. Semenjak kenal judol, udah 2 tahun saya boro-boro zakat bulanan atau tahunan untuk kebutuhan hidup aja ngutang ke sana sini. Sampai akhirnya saya terjerat pinjol dengan nominal yang tidak sedikit. Mencoba berhenti dari judol dan memperbaiki diri susahnya minta ampun sampai ketemu jalan untuk berhenti. Dan semenjak berhenti itulah pinjol mulai saya bayar, keuangan pun mulai stabil. Itulah mungkin yang dialami para pemain judol ya. Semoga aja saya aja yang mengalami, teman-teman jangan ada yang mengalami. Atau mungkin teman-teman punya pengetahuan sendiri terkaitan judol dengan pinjol, silahkan share di kolom komentar. Intinya, jika teman-teman belum pernah terjerat dengan judi online, jangan pernah sekali-kali mencoba-coba terjerumus ke judi online. Dan jika teman-teman meminjamkan uang kepada teman, itu harus berhati-hati dan lebih selektif lagi teman-teman. Dikarenakan bukan kita tidak mau bantu, cuman teman-teman tahu sendirilah dampaknya nanti. Intinya judol dengan pinjol itu sangat erat kaitannya teman-teman. Seseorang yang berjudol ada kemungkinan 90% dia pasti pinjol juga. Semoga teman-teman kita yang sudah terjerumus dalam judol cepat berhenti dan yang sudah terjerat pinjol cepat terlunasi. Baik teman-teman, itu aja sharing di video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Al Fakir mohon diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.